dan muslimat jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Ratona TV yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama masa pandemi COVID-19 ini, ada dua istilah yang sering kita baca. Ada istilah ODP, orang dalam pemantauan. Ini biasanya diberlakukan kepada orang-orang yang habis bepergian, habis keluar kota, khususnya apabila dia habis dari zona merah. Misalnya sekarang ini kota Makassar termasuk zona merah, maka orang yang berasal dari daerah tersebut harus melakukan isolasi. Kalau dia tidak ada gejala, maka dia diminta untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari di rumahnya. Tapi bila dia menunjukkan gejala seperti batuk, demam, sesak napas, maka dia harus segera melapor ke rumah sakit. Orang dalam pemantauan. Sebenarnya tanpa adanya corona ini pun sebenarnya kita senantiasa ini menjadi ODP, orang dalam pemantauan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita meyakini bahwa di sisi kanan dan di sisi kiri kita ada malaikat yang selalu mencatat. Ada malaikat rakib yang mencatat kebaikan-kebaikan kita. Dan ada malaikat atid yang tidak pernah lalai mencatat setiap kesalahan atau amal-amal keburukan yang kita lakukan. Oleh karena itu, salah satu inti dari Ramadan sebagai bulan pendidikan adalah melatih pengendalian diri. Karena tanpa dengan pengendalian diri, orang tidak bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna. Kita bisa saja mengaku kepada orang, saya sedang berpuasa, ini shaimun. Padahal ya mungkin kita masih minum kopi, ya kopi susu, ya karena kebiasaan kita minum kopi setiap hari. Lalu ketika bertemu dengan teman di siang hari, ditanya berpuasa Ki? Ya, kita menjawab, ya saya berpuasa. Padahal sudah minum kopi tadi pagi. Ini kenapa bisa terjadi? Tidak ada pengendalian diri, tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang merasa dia senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dia akan merasa ODP yang hakiki, orang dalam pemantauan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah puasa di sini mendidik kita untuk selalu mengendalikan diri, ya. Mana kewajiban yang harus kita lakukan, kapan kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kapan kita harus bekerja, dan kapan harus kita bersama dengan keluarga. Orang yang mengendalikan diri mempunyai banyak sekali kelebihan. Mereka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mereka juga akan disenangi oleh masyarakat, bahkan dicintai oleh keluarganya. Orang yang mengendalikan diri tahu kapan dia harus berbicara, kapan dia harus diam, dan kapan dia harus bertindak. Itulah ciri-ciri orang yang mampu mengendalikan diri. Inilah yang diajarkan. Inilah tarbiyah pendidikan yang ada dalam bulan suci Ramadan. Karena di sana diatur dengan tegas kapan waktu sahur, kapan masuk waktu imsak, kapan waktu berbuka. Semuanya sudah diatur sesuai dengan ketentuan. Sedikit saja kita melanggar ketentuan itu, maka ibadah puasa kita dianggap tidak sah atau batal. Ini satu pendidikan yang luar biasa, didesain oleh Allah Subhanahu wa taala selama 30 hari.
1 bulan penuh. Tentu dipilihnya angka 30 ini juga suatu mengandung hikmah yang luar biasa, bahwa pendidikan itu harus dilakukan secara terus-menerus, secara berulang-ulang. Karena memang pada hakikatnya manusia membutuhkan proses pembiasaan, proses latihan, ya, proses belajar yang berulang-ulang, sehingga kebiasaan-kebiasaan itu dapat menjadi karakter yang melekat, ya, dimanapun dia berada. Sebagaimana yang dipesankan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, taqillaha haitsuma kunta watbi sayyi'atal hasanati tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja engkau berada. Kapan dan di mana saja kita berada, diminta untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita hanya takwa ketika berada di masjid atau di rumah, ya. Karena misalnya ada mertua atau ada istri misalnya, kita rajin sholat, ya. Karena ada istri yang selalu, ya, ngomel-ngomel kalau kita tidak sholat, ya. Atau kita malu-malu sama mertua, nah, baru kita sholat, ya. Atau malah kadang-kadang ada sekarang anak yang mulai menegur karena anaknya rajin sholat, bapak kenapa kita tidak sholat, ya, seperti itu. Karena tidak enak sama anak misalnya, bukan. Tapi yang harus lahir adalah pengendalian diri, ya. Kesadaran diri bahwa semuanya itu adalah kebaikan untuk diri kita. Bukan hanya kebaikan di akhirat, tapi itu akan juga membawa keberkahan diri dalam kehidupan diri dan keluarga kita, bahkan masyarakat dalam kehidupan kita sehari-hari, sekaligus sebagai bekal untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengendalian diri sangat penting di era sekarang ini. Salah satu masalah yang kita hadapi di era pandemi Covid ini adalah masalah hoax. Jadi kalau ada kita dapat berita yang tidak jelas sumbernya, ya, tidak usah langsung di-share, ya, tidak usah. Cukup didiamkan saja. Karena banyak orang yang ketakutan, ya, saling curiga mencurigai. Kenapa? Karena tidak dapat mengendalikan diri untuk menyebarkan informasi-informasi yang sesungguhnya informasi itu sumbernya tidak jelas, atau memang sengaja dibuat orang untuk menciptakan kekacauan di dalam masyarakat, ingin menimbulkan rasa takut di dalam masyarakat. Yang perlu kita lakukan adalah bertanya, tabayun, ya, klarifikasi terhadap setiap informasi yang kita terima. Itulah salah satu inti pendidikan dalam bulan suci Ramadan, dalam mampu mengendalikan diri dalam berbagai situasi, termasuk di era COVID-19 ini.